kimia. Hari ini kita akan mempelajari tentang senyawa karbon turunan alkana. Pada bab ini kita akan mempelajari senyawa alkana yang salah satu gugus H-nya sudah disubstitusi oleh gugus fungsi yang lain. Kita masuk dulu pada pokok bahasan pertama, gugus fungsi. Gugus fungsi, perhatikan contoh berikut. Yang digaris ungu, ini kotak ungu. Gugus fungsi adalah senyawa karbon yang merupakan gugus atom atau sekelompok atom yang menentukan sifat khas dari senyawa karbon tersebut. Pada contoh itu ada dua gugus fungsi. Pertama ada COH dan COOH. Gugus fungsi yang pertama itu disebut aldehid, gugus fungsi yang kedua disebut asam karboksilat. Itu berbeda sifatnya. Jadi, salah satu atom H pada alkana digantikan oleh gugus fungsi. Gugus fungsi apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini? Perhatikan contoh berikut. Beberapa gugus fungsi yang akan kita pelajari. Yang pertama ada namanya haloalkana, di mana rumus strukturnya adalah RX. Di mana R itu adalah alkil ya, di mana atom alkana yang sudah kehilangan satu atom H-nya. Di mana gugus fungsinya adalah X. X itu adalah golongan halogen atau haloalkana. Contohnya CH3Cl, namanya klorometana. Yang kedua itu alkohol atau alkanol. Gugus fungsinya adalah ROH. Di mana gugus fungsinya di sini adalah OH. Contohnya CH3OH, namanya adalah metanol. Yang selanjutnya adalah eter atau alkoksi alkana, di mana rumus strukturnya adalah ROR, di mana gugus fungsinya adalah O ya. Kemudian contohnya adalah CH3OCH3, namanya adalah metoksimetana atau dimetil eter. Yang selanjutnya adalah aldehid, RCOH, gugus fungsinya adalah COH. Contohnya adalah CH3COH, namanya adalah etanol. Selanjutnya adalah keton atau alkanon, di mana gugus fungsinya adalah gugus strukturnya adalah RCOR, di mana gugus fungsinya adalah C rangkap 2O ya. Namanya contohnya adalah CH3C rangkap 2O CH3, namanya adalah propanol. Yang keenam itu ada asam karboksilat RCOOH, di mana gugus fungsinya di sini adalah COOH. Contohnya adalah CH3COH atau asam etanoat. Terakhir itu ada ester alkil alkanoat RCOOR, di mana gugus fungsinya adalah COOR. R-nya adalah alkil ya. CH3COOCH3 atau metil etanoat. Sekarang kita masuk dulu yang pertama itu kepada alkohol. Alkohol mempunyai rumus molekul CnH2n tambah 2O. Penamaan senyawa organik terbagi atas dua, yaitu penamaan UPEC atau nama sistematis dan penamaan trivial atau nama umum. Tata nama UPEC daripada alkohol. Pertama, pilihlah rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus OH sebagai rantai utama dan berikan nama seperti nama alkananya dengan mengganti akhiran dengan akhiran ol. Lakukan penomoran dengan cara memberi nomor serendah mungkin pada atom karbon yang mengikat gugus OH. Jika terdapat cabang, penamaan dilakukan seperti tata nama pada alkana. Urutan penulisannya adalah nomor cabang, nama cabang. Ini jika ada ya. Nomor letak gugus OH, kemudian nama rantai utama. Di sini mengganti akhirannya jadi ol ya. Selanjutnya ada nama trivial. Nama trivial itu nama umum ya. Jadi tata caranya adalah setelah kita menentukan gugus utama, berikan nama gugus utama itu dengan akhiran il. Jadi kemudian tambah akhiran ol. Jadi contohnya metil alkohol, etil alkohol dan seterusnya. Berikut contoh mudah dari alkohol. Contohnya jika C-nya 1 namanya adalah metanol, jika C-nya 2 adalah etanol, jika dimulai dari C-nya 3 itu namanya jika di posisi 1 namanya 1 propanol, jika di posisi C kedua namanya 2 propanol. Untuk contoh yang kompleks, perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan contoh di bawah ini.
Jika ada diketahui gugus fungsi senyawa seperti di bawah ini, bagaimana cara kita memberikannya nama? Cara pertama adalah menentukan rantai utamanya. Rantai utama itu adalah rantai dengan jumlah C paling banyak. Jadi kita hitung jumlah C-nya dulu. Kita mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lurus 6 jumlah C-nya. Jadi 6 kalau lurus. Bagaimana kalau kita belok-belokkan? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau berarti 5 masih sedikit ya. Kita coba semua kemungkinan. Ke bawah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti yang sebagai rantai utama kita ambil adalah yang paling banyak. Berarti yang 7 kita ambil. Berarti kita kotakkan dulu. Seret, 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 seret. Oke, ini rantai utama namanya ya. Ini ke-6 ya. Kemudian ada gugus OH di nomor 3. Kemudian ada cabang enggak di sini? Di sini ada cabang, yaitu ini cabangnya yang warna merah. Apa nama cabangnya? Kalau nama cabang seperti yang sudah kita pelajari pada alkana, kalau C-nya 1 namanya adalah metil. Ini juga metil. Kalau C-nya 2 namanya etil. Kemudian dari mana kita seharusnya memberikan nomor? Apakah dari kiri atau dari kanan? Yang nomor yang pertama itu untuk menentukan jumlah rantai utama saja. Berarti ada 2 kemungkinan, dari kiri atau kanan. Kalau dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. OH-nya di nomor 5. Kalau dari sebelah kiri OH-nya nomor 3. Maka OH lebih diusahakan nomornya paling kecil. Sekarang bagaimana cara kita memberi dia nama? Pertama dari cabang dulu. Cabangnya di sini ada 2, ada etil, ada metil. Diterdahulukan yang abjadnya dahulu, yaitu E. Berarti namanya 3 etil. Metilnya di nomor 2 dan nomor 5, berarti 2,5. Karena 2 buah, jadi dimetil. Kemudian nomor OH 3, 7 hepta. Heptanol. Oke. Untuk lebih memahami pelajaran hari ini, silakan kerjakan latihan berikut ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching and see you in the next video.